Ntar pas mulai ya. Udah kelihatan? Belum. Udah. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengaruh budaya modernisasi pada kesatuan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Risma Nabil Hanisa Rizky Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Asna Afifiyah Wahyuwaji, Nindya Parameswara Pradnya, dan Rosi Nur Aprilia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengaruh budaya modernisasi pada kesatuan Pancasila. Slide kedua. Kenapa mengambil kasus ini? Budaya modernisasi memiliki makna semakin berkembangnya keanekaragaman budaya, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Semakin berkembangnya model serta kepribadian dalam berbudaya Pancasila. Perjuangan mengambil dan mempertahankan budaya Indonesia dari penjajahan sampai sekarang merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak muda yang seharusnya menjadi pelopor dalam memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. Dari sejarah pun, kita bisa melihat seberapa keras dan berkorbannya para pejuang demi mempertahankan tanah air dari semua aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama, serta budaya. Maka, pantaskah kita sebagai masyarakat yang sudah menikmati hasil kemerdekaan, membiarkan budaya tercinta tanah air pudar dan direbut bangsa lain? Oleh karena itu, mempertahankan budaya lokal di atas budaya negara lain, serta tantangan budaya modernisasi menjadi langkah awal dalam kesatuan Pancasila, sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Slide ketiga. Apa itu modernisasi? Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat, karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana Pancasila memandang budaya modernisasi? Slide selanjutnya. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai dan norma adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Soekarno mendeklarasikan Pancasila sebagai landasan, falsafah atau jiwa. Presiden Soekarno juga menyampaikan pandangannya bahwa sebelum Indonesia merdeka, fondasi bangsa Indonesia harus ditegakkan di dalam hati dan jiwa bangsa Indonesia. Dasar Pancasila berkaitan dengan hal-hal yang mengakar pada seluruh masyarakat Indonesia. Selama bertahun-tahun, sosial budaya semakin berkurang, dan sedikit yang mencerminkan budaya Indonesia seperti tolong-menolong,
rukun, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Namun, dalam kehidupan sosial budaya sekarang ini lebih ke arah individualis, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beragam. Bangsa Indonesia ini harus bersatu dan menghargai perbedaan, walau berbeda dari segi ekonomi maupun jabatan. Contoh ancaman budaya modernisasi di Indonesia. 1. Westernisasi. Yang kedua, hedonisme. Westernisasi. Westernisasi yaitu suatu proses di mana masyarakat negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai sektor. Pendapat lain juga menjelaskan bahwa konsep westernisasi adalah perilaku masyarakat di negara timur yang meniru tingkah laku dan kebiasaan orang-orang di negara barat. Contohnya, gaya berpakaian, perilaku, dan juga kebiasaan yang kebarat-baratan. Hedonisme. Budaya hedonisme ini mulai merubah masyarakat usia muda yang berkisar usia 18 tahun sampai 25 tahun. Banyak fenomena hedonisme yang berkembang di masyarakat akan semakin menunjukkan bahwa bagaimana pola perilaku seseorang telah berubah mengikuti pola perilaku budaya negara lain. Seiring berkembangnya kemajuan zaman, gaya hidup hedonisme semakin merajalela meracuni kalangan masyarakat, baik itu dari segi kaum muda sampai kaum tua. Hal itu dapat dicontohkan dengan menyebarnya tempat-tempat hiburan malam, diskotik, dari kaum muda hingga kaum tua datang menghabiskan waktu bersenang-senang, berfoya-foya, berjudi, minum minuman keras, berzina, dan sebagainya. Bentar. Tanggapan dari sisi Pancasila. Pada prinsipnya, Pancasila bersifat humanistik yang berarti Pancasila berdasar pada nilai yang sumbernya berasal dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara saling menjaga dan menghargai, juga mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia. Kesimpulan pada materi ini ialah, sosial dan budaya dalam Pancasila dapat menjelaskan bahwa warga negara dapat memahami dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat Indonesia agar tidak mudah terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan, mempersiapkan bela negara, dan ikut menjadi manusia yang unggul untuk diri sendiri dan Indonesia. Keberadaan sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat diawali dengan kesadaran setiap orang dan lingkungan yang positif, karena lingkungan yang positif tersebut turut memengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat. Dinamika sosial budaya ini terus mengalami perubahan dan pola kehidupan manusia terus berubah. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.